Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dalam sesi ketiga ini kita akan mempelajari tentang melanjutkan perkuliahan kita auditing 1. Telah kita ketahui bahwa auditing itu adalah pemeriksaan laporan keuangan, berbeda dari dengan akuntansi. Kalau akuntansi adalah kita melakukan pengumpulan data, dokumen, voucher-voucher yang akan dilakukan penjurnalan, kemudian dari jurnal itu akan kita bukukan ke buku besar dan buku pembantu bila perlu, kemudian akan menjadi working balance sheet dan akan merangkum laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laba rugi, dan arus kas. Dan biasanya akan ditambahkan dengan perubahan ekuitas. Nah, kebalikan dari auditing ini, auditing adalah pemeriksa laporan keuangan. Berarti itu adalah langkah yang ditempuh dari laporan keuangan. Dari neraca, laba rugi, kita kembali lagi ke working balance sheet, dan kita menelusuri ke buku besar dan melakukan penelusuran lagi ke jurnal, dan kemudian kita melihat transaksi-transaksi atau dokumen-dokumen. Nah, di dalam auditing ini ada suatu standar ya, disebut standar profesional akuntan publik dan kode etik profesi akuntan publik. Kenapa? Karena dalam audit ini kita mempunyai standar bagaimana dilakukan, bagaimana melakukan pemeriksaan, dan juga harus mempunyai kode etik, yaitu kode etik profesi akuntan publik. Di sini kita melakukan pembahasan tentang standar profesional akuntan publik, yaitu pembahasannya yaitu perkembangan standar profesional akuntan publik. Terus ada standar auditing dan penjelasan masing-masing standar auditing. Dan terakhir kita juga akan mempelajari apa yang dimaksud dengan kode etik profesi akuntan. Di sini saya mempunyai gambar bahwa kerangka kodifikasi berbagai standar profesi. Standar profesi itu ada bermacam-macam, yaitu perikatan atestasi dan perikatan non-atestasi. Setelah kita pasti tahu atestasi itu adalah standar audit, yaitu yang diatur dalam pernyataan standar akuntansi atau pernyataan standar akuntan atau PSA, dan standar atestasi pernyataan standar akuntansi atestasi. Nah, bagaimana dengan perikatan non atestasi? Ya, perikatan non atestasi juga mempunyai standar. Dia ada beberapa standar dari perikatan non atestasi, yaitu ada 3. Standar jasa akuntansi dan review, standar jasa konsultasi, dan standar pengendalian mutu. Nah, kesemuanya ini, perikatan atestasi dan perikatan atestasi ini ada dalam buku standar profesional akuntan publik. Ya, sumbernya saya dapat dari SPAP periode 31 Maret 2011 dari IAPI. Sekarang kita melihat bahwa hierarki standar auditing. Standar auditing itu adalah landasannya adalah konsepsional dan landasan konseptual. Dalam landasan konseptual itu ada beberapa standar, yaitu 1 standar umum, standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan. Berarti begini maksudnya. Sebelum kita melakukan auditing, kita harus tahu dulu standar umumnya seperti apa, standar pekerjaan lapangan seperti apa, dan standar pelaporan. Ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh. Seperti standar umum, yaitu kajian dan pelatihan teknis yang memadai, independensi dalam sikap mental,
perencanaan audit dan supervisi audit, yaitu pemahaman yang memadai atas pengendalian intern. Di antaranya adalah dengan melihat bukti audit kompeten yang cukup. Nah, untuk standar pelaporan biasanya disertai dengan pernyataan tentang kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau juga prinsip standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Dan kedua adalah landasan operasional, yaitu apa landasan operasional? Yaitu meliputi pernyataan standar auditing atau PSA. Pernyataan standar auditing, semua landasan operasional harus mengacu kepada pernyataan standar auditing, yaitu interpretasi pernyataan standar auditing, laporan standar pekerjaan lapangan juga, interpretasinya ke pernyataan standar auditing, begitu juga standar pelaporan, yaitu interpretasi pernyataan standar auditing. Biasanya dalam suatu perusahaan akan menunjuk kantor akuntan untuk melakukan penunjukan terhadap pemeriksaan laporan keuangan. Biasanya yang paling berperan adalah pada waktu pemutusan di dalam RUPS. Nah, di sini saya akan melihat struktur organisasi perusahaan. Yang paling tinggi dalam struktur organisasi perusahaan adalah RUPS. Kemudian ada Dewan Komisaris. Nah, di Dewan Komisaris ini dia ada bagian yang independen, yaitu komite audit sama eksternal auditor. Dan kemudian setelah Dewan Komisaris, yaitu ada Direktur Utama. Direktur Utama ini akan dibantu oleh internal auditor. Internal auditor ini adalah internal audit yang sifatnya independen. Biasanya di bawah dirut itu akan tergantung dari beberapa macam perusahaan, biasanya dibawahi oleh direktur HRD, keuangan administrasi, sales marketing, dan direktur produksi. Gambaran ini adalah contoh dari struktur organisasi perusahaan, dan bisa jadi kalau misalnya perusahaan tersebut memang perusahaan menengah ke atas, itu akan biasanya struktur organisasi lebih di bawah, akan biasanya direkturnya ada beberapa direksi. Perkembangan standar profesional akuntan publik pada tahun 1972, yaitu IAI, dulu itu kalau yang dimaksud dengan SPAP itu adalah dulu norma pemeriksaan akuntan atau NPA, yaitu pertama kalinya di Kongres IAI ketiga. Pada tahun 1982, Komisi NPA mengusulkan adanya penyempurnaan atas buku norma pemeriksaan akuntan yang lama di Kongres IAI ke-4. Nah, pada 19 April 86, pengurus pusat IAI mengesahkan NPA itu yang telah diteliti dan disempurnakan. Edisi revisinya yaitu nomor 12 dan nomor 1 sampai dengan nomor 2. Pada tahun 94, Kongres ke-7 IAI mensahkan Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Di sini kita membahas perkembangan Standar Profesional Akuntan Publik. Tahun 1994,
Kongres ke-8, IAI mensahkan standar profesional akuntan publik. 99, merubah komite NPA menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. 2001, Dewan SPAP menerbitkan SPAP per 1 Januari 2001. Di tahun 2011, IAPI, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia, telah merevisi SPAP tersebut. SPA Akuntan Publik per 31 Maret dia yaitu PSA yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing, pernyataan standar atestasi, yaitu dengan interpretasi pernyataan standar atestasi. Pernyataan standar jasa akuntan dan review dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntan review. Pernyataan standar jasa konsultasi PSJK dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi. Dan terakhir adalah pernyataan standar pengendalian mutu yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu. Standar auditing itu yaitu ada standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum itu yaitu audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih. Biasanya misalnya ada 2 supervisi dan tenaga auditor. Dalam standar pekerjaan lapangan, yaitu dia ini adalah bersifat audit planning, yaitu perencanaan harus direncanakan sebaiknya. Terus melengkapi, meliputi bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, yang merupakan sebagai dasar model untuk menyatakan pendapat atas laporan yang diaudit. Nah, standar pelaporan yaitu rangkuman dari setelah kita melakukan dari standar umum dan standar pekerjaan laporan. Nah, di sini akan terakhir ada standar pelaporan, yaitu harus menyatakan apakah laporan keuangan itu telah disusun sesuai dengan PSAK, terus laporan itu auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan, pengungkapan informatif. Nah, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat, ya biasanya disebut dengan opini, yaitu suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Nah, ini adalah kode etik profesi akuntan publik. Dimulai pada 1 Januari 2011 melakukan kode etik, yaitu bagian A, prinsip dasar etika, terus kedua, kode etik profesi akuntan publik selengkapnya bisa dilihat di SPAP 2011. Nah, kode etik ini mengacu pada kode etik International Federation of Accountants. Kode etik EFI yang baru disusun berdasarkan sistematik sebagai berikut. Ini adalah seksi-seksi bab-bab yang berisi prinsip dasar etika profesi. Dari 100 prinsip dasar etika profesi ini ada sampai dengan 150, yaitu terakhir adalah prinsip perilaku profesionalis. Nah, bagian B atau etika, saya ralat, seksi-seksi ini sampai dengan 250, nanti kalian bisa baca aturan etika profesi dan dapat dilihat di prinsip dasar etika profesi. Nah, mungkin itu yang dapat kita pelajari dari standar profesional akuntan publik dan juga dengan kode etik
akuntan publik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.